Kadang, hidup menyimpan rahasia di balik hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Sebuah CCTV rusak. Sebuah gerimis malam. Sebuah layar yang menampilkan lebih dari sekadar gambar. Bali, malam itu, seorang pria bernama Raka hanya berniat membantu tetangganya. Tapi yang dia temukan bukan kerusakan teknis, melainkan keretakan yang selama ini tersembunyi rapi di balik senyum istrinya. Sebuah kebenaran yang tidak hanya merobek kepercayaan, tapi juga mengguncang fondasi seluruh hidupnya. Dalam rekaman itu, Raka melihat sesuatu yang tak bisa dia lupakan. Wajah yang seharusnya dia peluk setiap pagi. Wajah yang selama ini dia jaga sepenuh jiwa. Tapi malam itu, wajah itu ada di pelukan pria lain. Ini bukan hanya kisah tentang perselingkuhan. Ini adalah kisah tentang kehilangan, tentang komunikasi yang mati perlahan, dan tentang dua hati yang sama-sama kelelahan, tapi tak tahu cara meminta tolong. Sebelum kamu menilai siapa yang salah, dengarkan kisahnya sampai selesai. Bayangkan dirimu tengah menolong seorang tetangga yang sudah seperti saudara sendiri. Malam itu, suasana kota Bali diguyur gerimis tipis, dan langit tampak muram, seakan menyembunyikan rahasia yang tak pernah ingin diketahui. Tetanggamu meminta bantuan karena sistem CCTV-nya tiba-tiba mati. Sebuah niat sederhana, membantu tanpa pamrih. Namun siapa sangka, niat baik itu justru akan membawamu pada kenyataan yang menghancurkan dunia yang selama ini kau percayai. Cahaya temaram dari layar monitor menyinari wajah kalian. Satu demi satu, rekaman ditampilkan. Awalnya hanya gambar biasa, seekor kucing melintas pelan di halaman depan yang becek karena hujan. Tapi kemudian, muncul sebuah mobil sedan putih yang berhenti tak jauh dari pagar rumah. Kendaraan itu bergoyang perlahan. Lampu kabin menyala samar. Suara desahan terdengar pelan, seolah datang dari lubuk rahasia yang tak seharusnya terbuka. Saat kamera memperbesar gambar, detak jantungmu seakan melonjak keluar dari dada. Kau melihat dua sosok saling merapat, saling memeluk dalam ruang sempit mobil. Dan saat kilau lampu jalan menyapu kaca depan kendaraan itu, wajahnya terlihat. Wajah yang setiap pagi kau cium sebelum berangkat bekerja. Wajah yang selama ini kau banggakan di hadapan dunia. Wajah istrimu sendiri. Raka, pria yang selama ini setia, terdiam membatu. Napasnya memburu, tangannya mulai gemetar hebat. Dunia seakan berhenti berputar. Tetangganya ikut terpaku, tak tahu harus berkata apa. Stop, jangan diputar lagi, ucap Raka pelan, hampir tak terdengar. Suasana menjadi hening. Sisa kopi di meja masih mengepul, tapi Raka sudah berdiri. Tanpa sepatah kata lagi, ia berpamitan. Langkahnya tergesa, pikirannya kacau. Hatinya seperti diiris perlahan dengan pisau yang tumpul, sakit, tapi lambat dan kejam. Langit malam yang semakin deras membuat jalanan licin. Raka nyaris menabrak pengendara motor. Klakson meraung keras, diiringi sumpah serapah dari pengemudi lain. Tapi ia tak peduli. Di matanya, hanya ada bayangan dari rekaman itu. Mobil yang bergoyang seperti tarian kematian atas cinta yang dulu ia bangun dengan susah payah. Sesampainya di rumah, lampu ruang tamu masih menyala. Indah, istrinya, sedang duduk nyaman menonton drama Korea. Senyum kecil menghias bibirnya, seolah dunia baik-baik saja. Raka berdiri terpaku. Ada jeda panjang dalam dirinya antara amarah, kecewa, dan rasa tak percaya. Aku capek, ucapnya singkat, lalu duduk tanpa banyak bicara. Indah menatap bingung. Kenapa mukamu tegang, Mas? Raka hanya menarik napas panjang. Enggak apa-apa, katanya pelan. Tapi di dadanya, badai sudah meledak. Malam itu berakhir tanpa pelukan, tanpa sapaan hangat seperti biasanya. Indah membelakangi Raka di atas ranjang. Raka menatap langit-langit kamar, memikirkan semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini. Lembur tanpa henti, proyek tambahan, bahkan rela mengorbankan waktu istirahat demi bisa memberi kenyamanan untuk istrinya. Semua itu kini tampak seperti lelucon yang kejam. Pagi menjelang. Bali yang biasanya sejuk kini terasa menyesakkan. Raka sudah tak mampu menahan diri. Di meja makan, ia menatap Indah dalam-dalam. Sorot matanya dingin, namun bergetar menahan amarah. Aku lihat rekamannya semalam. Indah terdiam. Sendok yang digenggamnya jatuh ke lantai,
memecah keheningan dengan denting keras. Tak ada pembelaan. Tak ada drama air mata berlebihan. Hanya wajah yang tertunduk dan mata yang berkaca-kaca. Raka berkata pelan, penuh luka, "Kenapa?" Indah menarik napas panjang. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Aku kesepian, Mas. Aku lelah selalu sendiri di rumah. Aku ingin seseorang mendengarkan. Tapi kamu selalu sibuk. Kamu terlalu fokus sama kerja. Kamu lupa aku ada." Raka menggeleng lemah. Tangannya mengepal di atas meja. "Aku kerja buat kita. Supaya kamu nggak perlu capek. Biar kamu tenang." Air mata Indah mengalir, tanpa membantah. Tak ada bantahan lagi, karena pengkhianatan itu sudah terlalu jelas. Indah tidak meminta maaf. Bukan karena tidak merasa bersalah, tapi karena dalam kata-katanya sendiri, jika aku minta maaf, artinya aku berdusta tentang alasanku melakukan itu semua. Ucapan itu seperti hujan panah yang menancap bertubi-tubi ke dada Raka. Tak ada pembelaan, tak ada penyesalan yang ditunjukkan dalam bentuk permohonan ampun. Yang tersisa hanya kejujuran dingin yang mencabik emosi Raka. Saat itu, perasaannya campur aduk menjadi satu, sesal yang dalam, amarah yang menggelegak, kebencian yang tiba-tiba muncul, dan sayang yang entah kenapa masih tertinggal. Semua berbaur menjadi racun yang menyesakkan dada dan membuatnya ingin meledak. Ingin berteriak. Ingin memukul meja, melempar piring, membalikkan kursi, tapi tubuhnya lumpuh oleh tangis. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan, seperti anak kecil yang tersesat dan tak tahu arah pulang. Raka memilih pergi. Ia keluar dari rumah yang sudah tak lagi terasa seperti tempat aman. Ia melangkah di jalanan kota Bali yang dingin dan basah oleh hujan gerimis. Lampu-lampu toko berpendar suram, orang-orang berjalan cepat berlalu tanpa memperhatikan. Dunia tetap berjalan, meski hati seseorang sedang hancur berkeping-keping. Raka merasa seperti satu-satunya orang yang sendiri di tengah keramaian yang tidak peduli. Ia duduk di sebuah bangku taman. Udara malam menggigit, tapi yang lebih menusuk adalah kenangan yang bermunculan satu demi satu. Ia teringat saat-saat di mana Indah mengeluh, menyampaikan keresahan, memohon untuk dimengerti. Dulu Raka hanya diam, menjawab dengan kerja lebih keras, dengan gaji yang meningkat, dengan hadiah-hadiah kecil yang ia pikir cukup sebagai bukti cinta. Tapi ternyata semua itu tidak pernah bisa menggantikan kehadiran. Uang tak mampu membeli kehangatan, apalagi perhatian. Raka akhirnya sadar. Ia yang membuka celah. Ia yang tidak menyediakan waktu. Ia yang membiarkan rumah menjadi sunyi, bukan karena tak ada suara, tapi karena tak ada percakapan yang menyentuh hati. Ia yang menolak duduk dan mendengar, menolak berbagi rasa. Meskipun apa yang dilakukan Indah adalah kesalahan besar, Raka tahu, ia juga punya bagian dalam kehancuran ini. Malam itu, ia pulang bukan untuk melanjutkan pertengkaran. Ia pulang bukan untuk menuntut, memukul, atau mencaci. Ia pulang untuk mendengar. Untuk menerima semua pengakuan, meski setiap katanya akan seperti belati yang menusuk. Mereka duduk berdua di meja makan yang sudah lama tidak terasa seperti tempat bicara. Indah menangis pelan, tangannya mengusap air mata yang mengalir deras tanpa komando. Raka menunduk. Tangannya bergetar, matanya sembab. Suaranya pecah, serak. "Aku gagal jaga kamu," ucapnya lirih. Indah menggeleng perlahan. "Aku juga bersalah," katanya. "Tapi aku nggak akan bilang maaf, karena kalau aku minta maaf, aku harus bohong tentang rasa sakitku. Aku harus pura-pura semua alasanku nggak valid. Dan itu, aku nggak bisa." Mereka terdiam lama. Tak ada kata yang bisa menyambung. Yang terdengar hanya suara hujan menetes di atas atap seng. Kota Bali malam itu seolah ikut berkabung. Bukan hanya satu cinta yang mati, tapi juga semua harapan, semua impian, semua rencana indah yang pernah mereka rajut bersama. Raka kemudian berdiri. Ia menarik napas panjang yang berat. "Aku akan pergi dulu, sebentar saja. Aku butuh waktu," ucapnya. Indah tidak menahannya. Ia tidak memohon untuk tinggal, tidak merintih meminta pelukan terakhir. Ia hanya diam. Mereka sama-sama tahu, ini bukan soal siapa yang lebih benar atau siapa yang paling salah. Ini tentang dua hati yang tidak lagi mampu menjadi rumah bagi satu sama lain.
Raka berjalan pelan keluar. Tangannya menutup pintu dengan lembut. Ia meninggalkan lampu ruang makan yang masih menyala remang, dan wanita yang dulu ia pilih untuk bersama selamanya. Tapi malam itu, Raka sendiri tidak yakin apakah selamanya itu masih ada, atau telah terkubur bersama satu rekaman CCTV yang merubah segalanya. Kadang, kita mengira perselingkuhan adalah akibat dari nafsu semata. Padahal lebih sering, itu adalah bentuk pelarian dari komunikasi yang tak lagi hidup. Pernikahan bukan sekadar tinggal bersama di satu atap, makan dari piring yang sama, tidur di ranjang yang sama. Pernikahan adalah ruang aman, tempat seseorang bisa menangis tanpa takut dihakimi, marah tanpa takut ditinggal, bercerita tanpa takut dicibir. Sebelum kamu sibuk membangun rumah yang indah dari luar, pastikan kamu menciptakan rumah di dalam hati pasanganmu. Rumah yang tak akan mudah roboh meski diguncang badai kesepian. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu pernah melihat rumah tangga yang diam-diam runtuh seperti ini? Tulis ceritamu di kolom komentar. Bagikan kisah ini kepada mereka yang kamu sayangi, agar semakin banyak yang belajar sebelum semuanya terlambat.